Selama puluhan tahun Indonesia ekspor sumber daya alam. Tapi pertanyaannya, apakah keuntungan besarnya benar-benar tinggal di Indonesia? Belakangan ini, arah kebijakan ekonomi pemerintah mulai terlihat semakin jelas. Mulai dari aturan DSTA, wacana ekspor lewat BUMN, hingga pidato Presiden Prabowo Subianto soal kebocoran kekayaan Indonesia yang disebut mencapai ratusan miliar dolar. Kalau dilihat satu-satu, kebijakan ini mungkin terlihat terpisah. Tapi kalau digabung, polanya mulai terbaca. Pemerintah tampaknya sedang mencoba mengambil kembali kontrol atas devisa, arus ekspor, dan keuntungan dari sumber daya alam Indonesia. Dalam pidatonya di DPR, Prabowo mengatakan Indonesia kehilangan sekitar 900 miliar dolar atau lebih dari 15.000 triliun rupiah akibat praktik seperti under-invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa ke luar negeri. Dan kalau diterjemahkan secara sederhana, maksudnya seperti ini. Ada perusahaan yang menjual komoditas Indonesia ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga yang lebih rendah di atas kertas. Setelah itu, perusahaan luar negeri tersebut menjual lagi dengan harga pasar sebenarnya. Akibatnya, keuntungan besar muncul di luar negeri. Sementara Indonesia hanya mendapat bagian yang lebih kecil. Makanya pemerintah sekarang mulai agresif. Aturan D diperketat. Devisa hasil ekspor diminta lebih lama tinggal di dalam negeri. Lalu muncul ide ekspor SDA lewat badan khusus atau BUMN agar negara memiliki kontrol yang lebih besar terhadap arus perdagangan komoditas strategis. Dan disinilah situasinya menjadi menarik. Karena kalau Indonesia benar-benar mulai mengambil kembali arus devisa, kontrol ekspor, dan nilai tambah perdagangan. Berarti ada pihak yang selama ini diuntungkan dari sistem lama yang berpotensi kehilangan banyak hal. Saya tidak perlu menyebut negara mana, saya juga tidak perlu menyebut perusahaan mana, tapi orang yang sering membaca laporan keuangan perusahaan TBK biasanya paham bagaimana struktur trading regional bekerja, bagaimana ada entitas pemasaran di luar negeri, dan bagaimana pusat perdagangan komoditas Asia selama ini beroperasi. Karena kadang sumber daya alamnya berasal dari Indonesia, tetapi pusat profit dan arus perdagangannya justru berada di luar Indonesia. Dan itulah kenapa kebijakan seperti D dan kontrol ekspor ini mulai terasa sensitif. Karena ini bukan cuma soal administrasi ekspor, ini soal perebutan, arus uang, kontrol perdagangan, dan siapa yang menikmati nilai tambah terbesar dari SDA Indonesia. Makanya resistensinya mulai terasa, mulai dari keluhan investor, reaksi dunia usaha, hingga kekhawatiran soal iklim investasi. Karena semakin besar kontrol negara, semakin kecil fleksibilitas model bisnis lama, tetapi di sisi lain, pemerintah juga punya argumen yang kuat. Kalau Indonesia memang selama puluhan tahun kehilangan nilai tambah dan devisa dalam jumlah besar, maka pertanyaannya, sampai kapan Indonesia hanya menjadi tempat mengambil sumber daya alam? Sementara keuntungan besarnya berputar di luar negeri, Indonesia bukan kekurangan sumber daya alam. Siapa yang selama ini paling menikmati hasilnya? Kalau Indonesia mulai mencoba mengambil kembali kontrol atas devisa dan perdagangan SDA, menurut kalian apakah pihak-pihak yang selama ini diuntungkan akan diam saja?